Pernahkah kamu mendengar tentang ilmu jaran goyang? Nama yang terdengar seperti mantra dari dunia lain, misterius, menggoda, dan penuh daya tarik gaib. Konon, dengan ilmu ini, seseorang bisa membuat hati siapapun tergerak, bisa menundukkan kehendak orang yang diinginkan, bahkan bisa menanamkan rasa cinta yang sulit dijelaskan oleh logika. Tapi, apa sebenarnya jaran goyang itu? Apakah benar ia sebentuk ilmu pengasihan atau justru warisan rahasia dari masa ketika manusia masih memahami bahasa semesta? Di balik cerita-cerita populer tentang pelet dari Banyuwangi, ada kisah jauh lebih tua, kisah tentang energi cinta, getaran niat, dan kekuatan batin yang telah dikenal oleh para empu dan dukun Jawa sejak ratusan tahun silam. Sebelum kata pelet muncul, leluhur kita sudah memahami bahwa pikiran, perasaan, dan getaran tubuh manusia adalah bentuk energi yang bisa diarahkan, diolah, dan diselaraskan. Jaran goyang, pada hakikatnya, bukan sekadar ilmu untuk menarik perhatian seseorang, melainkan simbol dari kemampuan batin untuk menggetarkan jagad halus, sebuah kekuatan yang bisa menghubungkan hati dengan hati, rasa dengan rasa. Namun, seperti pedang bermata dua, ilmu ini bisa menjadi jalan menuju pemahaman cinta sejati, atau sebaliknya, jebakan yang menjerat jiwa dalam hawa nafsu dan keterikatan. Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul mistis jaran goyang, menyingkap maknanya yang tersembunyi dalam filosofi Jawa, dan memahami mengapa ilmu ini begitu dihormati sekaligus ditakuti. Kita akan masuk ke dunia di mana mantra bukan sekadar kata, tetapi getaran dari niat yang hidup, dan di mana cinta bukan sekadar perasaan, melainkan energi kosmis yang bisa digerakkan oleh kesadaran manusia. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan hanya tentang menguak rahasia ilmu pengasihan, tetapi tentang memahami bagaimana energi cinta bekerja di dalam semesta, dan bagaimana manusia Jawa kuno memandang kekuatan itu sebagai jembatan menuju keseimbangan antara rasa, jiwa, dan alam. Untuk memahami jaran goyang, kita harus menembus kabut waktu, menyusuri lorong sejarah di mana ilmu-ilmu Jawa lahir dari perpaduan antara spiritualitas, mistisisme, dan pengamatan mendalam terhadap alam semesta. Ilmu ini sering disebut berasal dari wilayah Banyuwangi, sebuah tanah yang oleh banyak orang dianggap sebagai gerbang antara dunia kasar dan dunia halus. Nama Banyuwangi sendiri berarti air yang wangi, sebuah simbol dari kesucian, keharuman, dan daya hidup. Unsur yang erat kaitannya dengan energi cinta dan daya tarik batin. Namun, akar jaran goyang jauh lebih tua dari sekadar legenda Banyuwangi. Beberapa naskah dan tradisi lisan mengisyaratkan bahwa konsep dasarnya sudah dikenal sejak masa Kauruh Kasampurnan atau ilmu kesempurnaan diri, di mana manusia diajarkan untuk menyatukan tiga kekuatan utama dalam dirinya: cipta, rasa, dan karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam pandangan Jawa, alam semesta bukanlah benda mati, melainkan lautan energi yang hidup dan sadar. Segala sesuatu memiliki getaran atau wirama, dan manusia sebagai bagian dari jagad mampu beresonansi dengan getaran itu. Ketika seseorang menguasai ilmu rasa, ia mampu mengarahkan getaran batinnya kepada orang lain. Disinilah jaran goyang mendapat bentuknya, sebuah sistem pengetahuan yang mengajarkan bagaimana menggetarkan batin orang lain melalui niat, rasa, dan mantra. Tapi mengapa disebut jaran goyang? Secara harfiah, jaran berarti kuda, dan goyang berarti bergerak atau bergetar. Dalam simbolisme Jawa, kuda melambangkan nafsu, kekuatan, dan semangat hidup. Ia adalah lambang energi yang jika dikendalikan dengan tepat, dapat menjadi tenaga spiritual luar biasa. Namun, bila dibiarkan liar, bisa menyeret seseorang ke arah kehancuran. Maka, jaran goyang bukan hanya sekadar nama, melainkan metafora tentang bagaimana manusia bisa menggoyang kuda nafsunya sendiri, mengendalikannya dengan kesadaran, lalu menyalurkan energinya menjadi daya pengasihan. Di masa lalu, para empu dan dukun sepuh
tidak memandang ilmu ini sebagai sarana memikat kekasih, melainkan sebagai latihan mengolah getaran hati dan mengasah kepekaan batin. Mereka memahami bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang menyatu dalam harmoni. Namun, seiring berjalannya waktu, makna luhur itu mulai bergeser. Ilmu ini disalahpahami, dipelajari hanya untuk kepentingan duniawi, mendapatkan kasih tanpa keikhlasan, mengikat seseorang tanpa restu semesta. Dari sinilah muncul stigma bahwa jaran goyang adalah ilmu hitam. Padahal, sejatinya ia lahir dari ilmu cahaya, dari pemahaman mendalam akan getaran cinta universal. Beberapa manuskrip kuno, seperti Serat Centini dan Serat Wirid Hidayat Jati, secara tidak langsung menyinggung konsep yang serupa tentang bagaimana manusia yang mampu menyelaraskan cipta, rasa, karsa, dapat menggetarkan jagat dengan kekuatan batinnya. Bagi orang Jawa, cinta adalah energi ilahi. Ia bukan hanya perasaan, tapi daya magnetik yang lahir dari kesadaran tertinggi. Ketika manusia hidup dalam keseimbangan antara keinginan, rasa, dan doa, ia menjadi seperti medan energi yang memancarkan keindahan. Dan disinilah ilmu pengasihan sejati bekerja. Jaran goyang, dengan segala mitos dan misterinya, adalah cermin dari pengetahuan tua ini, bahwa cinta bisa menjadi jalan spiritual jika dijalani dengan kesadaran, bukan nafsu. Untuk benar-benar memahami jaran goyang, kita harus meninggalkan pandangan sempit yang hanya melihatnya sebagai pelet dan masuk ke inti dari bagaimana ilmu ini bekerja di tataran energi dan kesadaran. Pada dasarnya, setiap manusia memancarkan gelombang energi. Gelombang ini lahir dari niat, emosi, dan pikiran kita. Dalam bahasa Jawa, hal ini disebut getaran rasa atau wirid rasa, frekuensi halus yang menghubungkan manusia satu sama lain. Ketika seseorang jatuh cinta, hatinya bergetar. Getaran itu bukan hanya kiasan, tetapi realitas halus yang bisa dirasakan oleh orang peka. Para leluhur Jawa memahami fenomena ini jauh sebelum sains modern berbicara tentang gelombang elektromagnetik atau frekuensi otak. Bagi mereka, rasa adalah medan energi yang bisa diperkuat melalui laku batin. Nah, jaran goyang bekerja dengan prinsip dasar ini, mengolah getaran batin agar mampu beresonansi dengan getaran batin orang lain. Namun, bukan sekadar mengirim energi cinta seperti yang dibayangkan banyak orang. Lebih dalam dari itu, ia melibatkan penyelarasan antara niat, mantra, dan getaran tubuh. Mari kita uraikan 3 komponen utamanya. 1. Niat, karsa. Niat adalah fondasi segala laku spiritual. Dalam jaran goyang, niat bukan sekadar ingin seseorang mencintai kita, tetapi menyelaraskan diri dengan energi cinta itu sendiri. Seseorang yang melatih jaran goyang sejati tidak menundukkan kehendak orang lain, melainkan membuka hatinya agar menjadi penerima dan pemancar kasih universal. Para guru tua mengajarkan, sing sapa nyawang nganggo nafsu, ilang kauruh, sing sapa nyawang nganggo rasa, nyumurupi rahsa Gusti. Artinya, siapa yang memandang dengan hawa nafsu akan buta, tapi siapa yang memandang dengan rasa akan melihat rahasia ilahi. Second mantra, sabda. Sabda dalam tradisi Jawa bukan sekadar kata. Ia adalah bunyi yang mengandung daya cipta. Dalam ilmu jaran goyang, mantra digunakan untuk membentuk pola getaran yang selaras dengan niat. Bunyi-bunyi seperti jaran goyang lemah abang, sing tak tresnani dadi sayang, bukan sekadar susunan kata romantik, tetapi simbol dari penyelarasan antara unsur bumi, lemah abang, darah, dan api cinta, tresna sing murub. Setiap suku kata, dalam pandangan esoterik Jawa, adalah jembatan menuju alam halus. Saat diucapkan dengan kesadaran penuh, sabda menjadi alat untuk memprogram energi batin. Namun, mantra hanya berfungsi bila hati si pengucapnya bening. Hati yang dipenuhi pamrih atau amarah tidak mampu memancarkan getaran halus, seperti air keruh yang tak mampu memantulkan cahaya. 3. Gerak dan getaran tubuh.
raga, dan wirama. Inilah bagian paling unik dari jaran goyang. Nama goyang merujuk pada getaran tubuh yang menyimbolkan perpaduan antara gerak dan energi. Dalam praktik tradisional, beberapa pelaku melakukan gerakan tertentu, mirip tarian kecil atau getaran lembut tubuh yang berfungsi membangkitkan energi kundalini versi Jawa, disebut daya jati. Gerak ini tidak untuk pertunjukan, ia adalah ritual energi. Saat tubuh bergerak, napas diatur, dan mantra diucapkan, maka seluruh sistem energi manusia, dari pusar hingga mahkota kepala, bergetar dalam harmoni. Gerak itu seperti kuda yang berlari di padang kesadaran, menyalurkan tenaga dari alam bawah menuju puncak kesadaran. Inilah mengapa ilmu ini disebut jaran goyang, karena ia menggambarkan pengendalian tenaga hidup yang biasanya liar, seperti kuda, agar bergerak sesuai kehendak jiwa, bukan nafsu. Dalam versi asli, jaran goyang adalah seni pengendalian energi rasa. Seseorang yang telah menguasainya mampu memancarkan aura kesejukan yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman, tenang, bahkan tertarik. Bukan karena dipengaruhi secara gaib, tetapi karena getaran kasih yang ia bawa telah sejajar dengan irama alam. Namun, ketika ilmu ini dipelajari tanpa kesadaran, tanpa memahami dasar spiritualnya, ia berubah menjadi sekadar alat manipulasi. Dan disinilah asal mula reputasi gelapnya muncul. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami dasar kerja jaran goyang sebagai penyelarasan antara niat, sabda, dan getaran tubuh, maka sekarang kita akan masuk lebih dalam ke lapisan halusnya, di mana ilmu ini bersentuhan dengan hukum energi dan kesadaran manusia. Ilmu jaran goyang sejati tidak sekadar berbicara tentang memengaruhi orang lain, melainkan tentang membangkitkan daya tarik alami yang muncul ketika seseorang hidup selaras dengan getaran cinta universal. Bagi para leluhur Jawa, daya tarik tidak lahir dari wajah atau penampilan, tetapi dari keseimbangan antara batin dan lahir, antara pikiran yang jernih dan hati yang penuh welas asih. Ketika keseimbangan itu tercapai, tubuh manusia menjadi seperti cermin bersih. Ia memantulkan cahaya kasih ilahi tanpa halangan. Inilah yang disebut oleh para guru tua sebagai pancaran pesona sejati. Pesona yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa disihir, karena bersumber dari kesadaran yang telah terjaga. Dalam ajaran mistik Jawa, ada keyakinan bahwa setiap perasaan manusia meninggalkan jejak di ruang energi. Ketika seseorang terus memikirkan, menginginkan, atau merindukan sesuatu dengan intens, getarannya akan membentuk jalinan halus yang disebut benang rasa. Benang inilah yang menghubungkan batin seseorang dengan objek yang dipikirkan. Ilmu jaran goyang memanfaatkan prinsip ini. Melalui latihan pernapasan, pengucapan mantra, dan pengendalian pikiran, praktisi jaran goyang belajar menebarkan benang rasa dengan kesadaran penuh. Bukan untuk mengikat, tetapi untuk menggetarkan kesadaran bersama. Namun, disinilah letak kehalusan dan bahayanya. Benang rasa bisa menyalurkan cinta, tapi juga bisa menjadi jerat. Jika digunakan dengan pamrih, benang itu menjerat diri si pelaku sendiri. Apa yang ia tanam, keinginan untuk memiliki, menguasai, atau memaksa, akan kembali kepadanya dalam bentuk keterikatan batin yang menyiksa. Leluhur Jawa memahami hal ini sebagai karma rasa. Segala getaran yang dikirim akan kembali, karena alam bekerja seperti gema. Apa yang kau ucapkan dalam batin akan terdengar kembali ke telingamu sendiri. Maka, para empu menekankan bahwa sebelum seseorang belajar menggerakkan hati orang lain, ia harus terlebih dahulu menundukkan hatinya sendiri. Ia harus menjinakkan jaran di dalam dirinya, yaitu nafsu, keinginan, dan ego yang liar. Kuda yang tak terkendali bisa menendang siapapun di sekitarnya, tetapi kuda yang jinak bisa menjadi tunggangan menuju tujuan tinggi. Begitu pula dengan energi cinta. Jika dikendalikan oleh ego, ia melukai. Jika diarahkan oleh kesadaran, ia menyembuhkan. Dalam filsafat kejawen, jaran goyang juga dianggap sebagai simbol perjalanan batin. Kuda melambangkan tubuh dan tenaga hidup manusia.
Gerakannya yang bergoyang mencerminkan tarikan antara dunia spiritual dan dunia materi. Ketika seorang manusia mampu menjaga keseimbangan di tengah tarikan itu, ia mencapai tingkat kesadaran yang disebut manunggaling rasa lan karsa, penyatuan antara rasa dan kehendak. Jadi, inti sejati dari jaran goyang bukanlah sihir asmara, melainkan ilmu harmoni antara pikiran, tubuh, dan energi cinta semesta. Ketika seseorang telah mencapai tahap ini, ia tidak lagi butuh untuk memikat siapapun, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi medan kasih yang menggetarkan. Banyak ajaran kuno, baik dari Jawa, India, maupun Tibet, berbicara tentang hal serupa. Mereka menyebutnya dengan nama berbeda: magnetisme pribadi, prana shakti, daya karisma, kundalini cinta. Namun, esensinya sama. Manusia memiliki kemampuan untuk menyalurkan energi kasih dari pusat jiwanya. Ilmu jaran goyang adalah versi Jawa dari kearifan kuno itu. Diajarkan dengan bahasa simbol dan ritual, agar mereka yang belum memahami getaran bisa belajar melalui bentuk dan gerak. Namun, di tangan mereka yang serakah, bentuk itu kehilangan rohnya. Mereka hanya melihat sisi luar, mantra, minyak, sesaji, dan bunga. Padahal, kekuatan sejatinya bukan di benda-benda itu, melainkan di kesadaran yang menghidupinya. Seorang guru tua pernah berkata, ilmu tanpa welas asih adalah racun, tapi welas asih tanpa ilmu adalah kebodohan. Maka, keseimbangan keduanya adalah kunci. Jaran goyang sejati tidak digunakan untuk menundukkan cinta orang lain, tetapi untuk menundukkan ego dalam diri sendiri, hingga cinta yang terpancar bukan lagi dari keinginan, melainkan dari keheningan hati yang mengenal sang sumber. Setelah memahami makna sejati dari jaran goyang sebagai ilmu pengendalian energi cinta dan keseimbangan batin, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus terjebak pada sisi mistis yang keliru? Jawabannya terletak pada penguasaan diri. Karena inti dari semua ilmu Jawa adalah ngelmu rasa, yaitu kemampuan untuk merasakan sesuatu lebih dalam daripada sekadar berpikir. Jaran goyang sejati bukan tentang membuat seseorang datang kepadamu, tetapi tentang membangkitkan getaran kasih yang alami, sehingga hidupmu menjadi magnet bagi hal-hal baik. Energi cinta yang sejati selalu memanggil energi yang sepadan. Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan daya ini secara murni. 1. Latihan kesadaran rasa. Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan rasakan detak jantungmu. Bayangkan, setiap detakan itu sebagai gelombang cinta yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Jangan memikirkan siapapun, hanya rasakan aliran hangat dan damai itu. Inilah latihan dasar ilmu rasa, membangun kesadaran terhadap getaran di dalam dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa merasakan energi dalam tubuhmu, kamu tidak akan mampu memancarkannya keluar. Kedua, pembersihan niat. Dalam tradisi kejawen, semua laku batin diawali dengan suwung, kekosongan. Artinya, sebelum memulai niat apapun, kosongkan dulu hatimu dari keinginan. Tanyakan dengan jujur, apa tujuanku melakukan ini? Apakah untuk memiliki atau untuk mencintai? Niat yang bening menciptakan getaran yang kuat dan stabil, sedangkan niat yang keruh menciptakan energi yang berbalik, melukai diri sendiri. Itulah sebabnya guru-guru tua lebih menekankan laku ikhlas daripada sekadar menghafal mantra. 3. Mantra keselarasan. Kamu tidak perlu menghafal mantra kuno. Yang penting adalah sabda yang lahir dari kesadaran. Ucapkan kalimat sederhana seperti, semoga cinta dan keseimbangan memancar dari hatiku ke seluruh alam. Ucapkan dengan tulus, dari dada, sambil menarik napas dalam dan menghembuskan perlahan. Setiap kata yang keluar membawa getaran. Dan jika diucapkan dengan kesadaran penuh, ia menjadi doa yang hidup. Inilah sabda mandraguna versi modern,
ucapan yang bertenaga karena dihidupi oleh kesadaran. 4. Mengolah napas dan getaran tubuh. Dalam jaran goyang, tubuh bukan sekadar wadah, melainkan alat penyalur energi. Latihan sederhana seperti menarik napas panjang sambil membayangkan cahaya masuk ke dada, kemudian menghembuskannya sambil membayangkan cahaya itu menyebar keluar, dapat memperkuat medan energi di sekitarmu. Lakukan dengan penuh kesadaran, bukan untuk memikat siapapun, tetapi untuk menyeimbangkan arus energi antara pikiran dan hati. Ketika energi itu seimbang, kamu akan memancarkan pesona alami. Inilah pengasihan sejati yang tidak bisa dibuat-buat. 5. Menjaga etika batin. Ilmu apapun tanpa etika akan kehilangan rohnya. Dalam pandangan Jawa, setiap tindakan batin memiliki akibat. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang bertujuan memaksa, mengikat, atau merugikan orang lain akan berbalik kepada pelakunya. Laku sejati selalu disertai welas asih, kasih yang tidak menuntut balasan. Jika kamu menggunakan daya rasa hanya untuk mendapatkan sesuatu, energi itu akan cepat padam. Tapi, jika kamu menggunakannya untuk memberi dan menenangkan, energi itu akan tumbuh tanpa batas. Ketika semua latihan ini dilakukan secara konsisten, perlahan kamu akan merasakan perubahan halus dalam dirimu. Pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih seimbang, dan kehadiranmu membawa keteduhan bagi orang lain. Inilah wujud nyata dari jaran goyang sejati. Bukan ilmu pelet, tetapi ilmu daya tarik spiritual. Bukan tentang mengubah orang lain, melainkan tentang mengubah getaran dalam dirimu sendiri hingga dunia di sekitarmu ikut menyesuaikan diri. Dengan begitu, kamu tidak perlu memohon cinta, karena kamu menjadi cinta itu sendiri. Pada akhirnya, jaran goyang bukan sekadar legenda mistik dari tanah Jawa. Ia adalah cermin dari pengetahuan tua yang menyingkap rahasia paling dalam dari diri manusia, bahwa di dalam setiap hati ada kekuatan untuk menggetarkan semesta dengan cinta dan kesadaran. Selama berabad-abad, manusia selalu mencari cara untuk memikat cinta, menarik perhatian, atau membangkitkan daya pesona. Namun, para leluhur Jawa sudah memahami jauh sebelum itu bahwa daya tarik sejati tidak lahir dari mantra atau upacara, melainkan dari getaran rasa yang selaras dengan kehendak semesta. Ketika seseorang hidup dalam keseimbangan antara pikiran, rasa, dan niat, ia memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, energi yang menenangkan, meneduhkan, dan memikat, karena ia berasal dari keutuhan diri, bukan kekosongan. Itulah rahasia yang disembunyikan di balik nama jaran goyang. Gerak dari kekuatan batin yang terlatih, yang menggoyang bukan tubuh, melainkan getaran jiwa manusia. Dan jika kita memahami ilmunya dengan benar, kita akan melihat bahwa jaran goyang bukanlah ilmu untuk menguasai orang lain, tetapi ilmu untuk menaklukkan diri sendiri. Ia mengajarkan kita bahwa cinta bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dipancarkan. Jadi, bila suatu hari kamu mendengar kisah tentang jaran goyang, tentang mantra yang bisa membuat hati seseorang luluh, ingatlah bahwa makna terdalamnya bukan pada kata-kata yang diucap, melainkan pada kesadaran yang menghidupinya. Karena sesungguhnya, setiap manusia yang telah mengenali getaran cintanya sendiri adalah pengamal jaran goyang sejati. Bukan dengan mantra, tapi dengan energi welas asih yang menggerakkan dunia. Dan pada akhirnya, segala ilmu akan kehilangan maknanya tanpa kebijaksanaan. Namun, bila dijalani dengan niat suci, bahkan satu tarikan napas pun bisa menjadi doa. Dan satu getaran cinta bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Sapa ngerti, rasa. Iku ngerti, urip. Barang siapa memahami rasa, dialah yang memahami kehidupan.